Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadzal yaum nahnu sanata'allam Kurdis. Fa fi darsil Kurdis nahnu sanabhat al-ayat al-Qur'aniyah min surah Yasin al-ayah al-wahida wa khamsin ila at-tasi'ah wal khamsin. Fa qabla an nabhatha tilkal ayat narju minkum an yaqra ahadan an yaqra. Tafadhal ya Ragil, ikra. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Sambil masuk. Iya. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله العظيم. Fi terjemah mawjud enggak? Terjemah mawjud enggak? Ada. Iya. Ayat jarib ikra. Ikra. Terjemah. Dari 21. Lalu ditiuplah sangkakala maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu di dalam kubur. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya penghuni surga ada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukim pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Kelas. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Al-ayah al-wahidah wa khamsin. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yanzilun. Dan ditiup fis-sur apa sur? Sangkakala. Ini tiupan yang keberapa ini? Yang Kedua. Tiupan yang kedua. Qarnun nufkhah ats-tsaniyah. Ya, tiupan sangkakala yang kedua. Kalau yang pertama kemarin ketika ditiup oleh malaikat Israfil, maka semua manusia mati. Yang dalam kondisi apapun semuanya mati, tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kematian. Setelah kematian, setelah semua mati, wa nufikha fis-sur, maka ditiup kembali sangkakala atau trompet. Ya, trompet yang kedua itu untuk apa? Lil ba'thi, untuk dibangkitkan kembali mereka yang sudah mati. Kira-kira menurut kamu antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu berapa tahun lamanya? nggak tahu. Kan? Berapa tahun? Jib. Pernah dengar? 40 tahun apa 40.000 tahun? 40 hari. Apa 40 hari? Di dalam kitab Jalalain ini, Al-Jalalain ini disebutkan bahwa jenggat waktu antara tiupan yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua itu lamanya wa bainan nafkhataini arba'una sanatan, 40 tahun, bukan 40 hari ya, tapi 40 tahun. Lama juga ya. Ini menurut Al-Jalalain atau di dalam kitab Al-Jalalain. Arba'una sanatan, 40 tahun. Faidahum, maka mereka itu, mereka yang di mana ini? Kuburan. Mereka yang di dalam kuburan, ay al-makburun. Minal ajdathi, dari al-ajdas itu al-kubur, kuburan. Ya. Mereka yang berada di dalam kuburan atau yang terkubur atau di alam barzah itu yang sudah terkubur, ya. Di alam barzah itu ada yang matinya itu dikubur, ada yang matinya dibakar, ada yang matinya dimasukin ke laut, ya, dicemplungin dan sebagainya, kan macam-macam ya. Ada yang hancur ketika mati itu karena tabrakan dan sebagainya. Ini maksud di dalam kuburan itu, ya, di dalam alam barzakh itu ya, dalam alam barzakh. Ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, yansilun. Yansilun artinya apa? Yakhrujuna bisur'atin, keluar dengan secara cepat. Jadi ketika trompet atau sangkakala ditiup, maka semuanya bangkit atau bangun, kemudian semuanya itu menuju kepada Allah. Semuanya menuju ke Allah, ya, atau ke padang mahsyar. Tidak ada seorang pun yang tidak, semuanya cepat, ditiup langsung sudah kumpul tuh, ya, cepat kilat itu. Mereka sudah berkumpul, bangun dan berkumpul.
Ya. Naam. Ila rabbihim yang silun. Bagaimana orang-orang yang mukmin ketika dibangunkan dan bagaimana orang-orang kafir musyrik ketika dibangunkan. Nah, ketika orang mukmin dibangunkan ya mereka bergembira ya. Karena mereka akan menerima surga ya. Ketika di alam barzah itu mereka sudah diperlihatkan tempatnya. Kalau orang mukmin diperlihatkan surga. Nah, kalau orang yang kafir di alam barzah itu sudah diperlihatkan tempat yang akan ditempati oleh mereka, yaitu neraka. Maka ketika dibangunkan orang-orang yang kafir itu, al-kufar, orang yang kafir yang jahat ya, mereka akan berteriak, qalu, mengatakan apa? Ya wailana, ya wailana. Artinya apa ya wailana? Wahai, aduh, alangkah, alangkah apanya? Celakanya kami. Aduh, celaka nih, nah, gitu ya. Aduh, sial kami nih. Aduh, hancur kami ini. Aduh, apa lagi? Binasa kami ini. Ya. Ketika dibangunkan dari apa? Dari kuburnya. Ya. Man ba'atsana mimmar qadina, man ba'atsana. Siapa ini yang membangunkan kami? Mimmar qadina, dari tempat tidur kami. Ya. Marqad itu tempat tidur. Tidurnya rukud. Ya, rokoda yarkudu. Ya, artinya tidur. Apa bedanya dengan nama yanamu naumun? Sama-sama artinya tidur. Rokoda yarkudu rukudun. Nama yanamu naumun. Kalau kita sering menyebutnya Naum. Ada Abu Naum yang suka tidur melulu tuh kalau di kelas. Namanya Abu Naum. Atau lagi belajar tidur melulu. Abu Naum namanya. Itu ya. Nah, sedangkan ar-rukud, marqad, tempat tidur di sini atau tempat berbaring, ini adalah ya naumun tawilun. Itu ar-rukud, tidur yang lama. Jadi mereka dibangkitkannya itu dari tempat berbaring yang sangat lama. Bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu udah berapa tahun itu? Berapa ribu tahun? Nah itu sudah, ketika mati itu sudah dibaringkan di dalam alam barzah atau alam kubur. Nah, pada hari kiamat ya, tiupan kedua itu mereka semua dibangunkan, ya, dibangkitkan. Orang yang kafir mereka merasa apa? Waduh, ya. Merasa sedih, merasa apalagi kecewa dan sebagainya ketika dibangunkan dari kuburan mereka, ketika dibangunkan dari tempat tidur mereka, tempat berbaring mereka. Kenapa kok mereka kecewa, mereka ketakutan? Karena mereka ketika di alam barzah sudah diperlihatkan tempat yang akan ditempati oleh mereka. Dulu ketika di alam barzah itu mereka masih berkeyakinan bahwa wah, ini tidak akan terjadi hari kiamat, gitu kan? Karena mereka tidak percaya ya dengan hari kiamat. Tapi ketika
hari kiamat itu datang, ketika mereka dibangkitkan, mereka baru sadar. Baru sadar. Ya. Ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Mim marqadina hadza. Atau mim marqadina. Alangkah celakanya kami ini. Siapa yang membangunkan kami dari tempat berbaring kami? Aduh, ya ini siapa itu? Hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Jadi mereka baru sadar, oh benar ternyata ya. Ini pembangkitan itu atau kebangkitan itu ma wa'ada ar-rahman yang sudah dijanjikan oleh Tuhan benar terjadi ternyata ya. Bukan bohongan. Wa sadaqal mursalun, dan benar para rasul itu ya. Jadi Allah itu menjanjikan nanti akan ada hari kiamat, kemudian ada hari kebangkitan, kemudian akan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu sudah ada janji di dalam Al-Quran, pasti akan terjadi nanti ya. Melalui siapa janji itu? Melalui para rasul. Tapi orang-orang yang kafir itu mereka tidak mempercayainya, bahkan menentangnya. Ternyata ketika benar terjadi, baru mereka sadar, oh benar ya apa yang dikatakan oleh para rasul itu, janji Allah itu benar. Aduh, menyesal dah dulu kenapa tidak percaya. Nah gitu tuh orang-orang yang kafir itu. Jadi mereka itu baru sadar, aqarru hina la yanfa'uhumul ikrar. Mereka berikrar, kalau gitu kami akan berbuat kebaikan gitu ya. Tetapi mereka berikrarnya itu, mengatakan demikiannya itu pada waktu sudah bukan waktunya lagi berikrar. Harusnya dulu ketika di dunia. Ini penyesalan orang yang kafir. Oleh karena itu kita mumpung tahu nih sekarang, mumpung masih hidup, jangan sampai nanti menyesalnya ketika kita sudah di alam kubur atau sudah waktu kiamat. Karena itu sudah tidak, atau sudah bukan waktunya lagi penyesalan itu ya. Ikrar dan sebagainya, atau janji dan sebagainya, sudah bukan waktunya lagi. Harusnya sekarang ketika di dunia, atau dulu ketika di dunia. Nah, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum ladaina muhdharun. Nah, hanya dengan satu kali teriakan saja atau satu kali tiupan saja maka mereka semuanya berkumpul di hadapan Allah. Nah, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un. Semuanya itu berkumpul di hadapan ladaina, di hadapan kami, muhdharun ya, terkumpul. Semua terkumpul. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari itu. Semuanya itu muhdharun, dikumpulkan. Kali gitu nanti di akhirat, gue mau sembunyi aja, mau kabur dari Al-Azka, nggak bisa ya. Kabur dari padang Sahara ya, dari padang mahsyar, nggak bisa ya, nggak ada yang bisa keluar dari itu. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah dilakukan di alam dunia
ini. Dan juga untuk apa? Untuk mendapatkan jaza, ya. Jaza itu apa? Pembalasan. Apakah masuk surga atau masuk neraka, tergantung ketika di dunianya. Ya. Timbangan amalnya apakah yang kanan yang lebih berat atau yang kiri yang lebih berat. Nah itu. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini tidak ada jiwa pun atau seorang pun yang dirugikan, ya. Tidak ada seorang pun yang didolimi, tidak ada seorang pun yang teraniaya, tidak ada seorang pun yang dianiaya. Dolim itu artinya apa? Dolim ini lawan dari adil, ya. Jadi orang yang tidak adil adalah orang yang dolim, atau orang yang dolim itu adalah orang yang tidak adil. Ad-dulmah artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini aniaya, ya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dolim. Contohnya apa? Contohnya kalau kita bekerja gajinya 2 juta, kemudian dikasih hanya 1,5 juta, dolim bukan? Karena bukan pada tempatnya. Tempatnya itu 2 juta, tapi dikasih hanya 1,5 juta. Itu dolim. Nah, sekarang Ustaz tanya sama kamu, bagaimana kalau seandainya tidak menempatkan pada tempatnya itu tetapi menyenangkan? Apakah dolim apa bukan? Menyenangkan. Contohnya, semestinya dikasih 2 juta, tapi dikasih 2,5 juta. Itu kan menyenangkan. Itu dolim bukan? Berarti bukan dolim itu. Jadi satu sisi dolim itu artinya menempatkan bukan pada tempatnya, itu benar. Kalau memang itu kurang. Tapi kalau menyenangkan itu malah jadi ihsan, jadi hasan, ya. Jadi nanti di akhirat itu tidak ada seorang pun yang teraniaya, yang didolimi. Semuanya sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. La wala tujzauna, ya. Kamu semuanya akan diberikan pahala. Tidak akan diberikan pahala illa ma kuntum ta'malun, kecuali yang sesuai dengan yang kamu kerjakan ketika di dunia, sesuai dengan amal kamu, ya. Jadi tidak ada sedikit pun yang didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kira-kira ada kedoliman nggak dunia? Dunia banyak, ya. Di dunia ini kehidupan yang banyak kedoliman, ketidakadilan banyak sekali di dunia ini. Maka orang yang tidak percaya dengan hari akhirat itu rugi. Kenapa? Karena dia hanya hidup di alam atau di dunia yang kondisinya itu tidak dalam keadilan yang sempurna. Tidak ada yang adil di dunia ini. Ya. Kadang yang berbuat buruk masih bisa ketawa. Ya. Orang yang jahat masih bisa makan. Masih diberi rezeki oleh Allah. Itu di dunia. Semestinya kan kalau orang jahat, ya Allah jangan dikasih atuh. Gitu kan?
Ini kalau orang jahat masih aja dikasih duit, gitu, masih bisa makan. Nah, emang di dunia seperti itu. Ini ada orang yang baik sekali ya, suka nolong dan sebagainya. Matinya dibunuh sama orang gitu. Dibunuh sama orang. Ya Allah, lah kenapa ini orang baik kok dibunuhnya? Kok matinya dibunuh ya Allah? Nah, emang di dunia itu seperti itu. Kalau kamu ingin mendapatkan keadilan yang sebenarnya, maka di mana? Di akhirat. Ya. Di akhirat. Di dunia mah nggak dapat keadilan. Nah, kalau kamu merasa, aduh saya ini didolimi oleh orang nih, gimana ya biar bisa ngebalas, ya, balas dendam jadi akhirnya gitu. Tapi tidak akan mendapatkan keadilan di dunia ini. Nah, nanti di akhirat itu tidak ada seorang pun yang didolimi. Ya. Kalau dulu kita di dunia didolimi, maka nanti orang yang mendolimi itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan kedoliman dia. Sesuai dengan kedoliman dia. Orang Israel membunuh ribuan orang Palestina. Kira-kira kalau hukum di dunia ini bisa adil nggak? Ya, untuk supaya adil, orang Israel ini dihukum dengan apa? Mati. Dihukumnya dengan apa? Hukum? Hukum apa? Di dunia ini supaya adil, orang Israel ini dihukum dengan apa? Azab dunia. Dengan? Ada nggak hukum yang adil untuk mereka di dunia? Tidak ada. Karena hukuman yang paling berat itu di apa? Hukum mati kan? Tapi dia matinya hanya sekali, sedangkan dia membunuh ribuan orang. Jadi nggak adil kan? Nah, tapi nanti di akhirat itu, di dalam neraka itu sudah dibunuh, disiksa sampai mati, dihidupkan lagi, ya kan? Disiksa lagi sampai sakit, teriak-teriak, mati, dihidupkan lagi. Jadi nanti di sanalah ada keadilan yang sempurna. Nah, di akhirat. Nah, tidak ada kedoliman sedikit pun. Dan apa yang sudah kamu lakukan di dunia ini sebesar apapun, kama ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Walaupun hanya sebesar biji atom sekalipun akan mendapatkan pahalanya. Begitu juga dengan keburukan. Keburukan sekecil apapun akan mendapatkan siksanya. Ya. Kalau belum bertaubat ketika di dunianya. Nah itu ya. Terus bagaimana orang yang berada di dalam surga? Seperti apa? Di sini disebutkan oleh Allah di dalam surah Yasin ayat 55, inna ashabal jannatil yauma fi syugulin fakihun. Ya. Fakihun. Sesungguhnya para penduduk surga itu, para ahli surga itu, hari kiamat nanti, hari akhirat, ya, di dalam surga, fi syugulin, ya, fi syugulin, dalam kesibukan. Sibuknya apa? Fakihun, ya, menikmati buah-buahan, ya, menikmati makanan-makanan yang enak. Itu sibuknya dengan itu. Bukan sibuk dengan pekerjaan, ya. Mereka sudah tinggal menikmati saja. Jadi sibuk menikmati kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Kenapa fakihun? Fakih itu apa? Ya. Pukahat itu apa?
Buah-buahan. Kenapa ya yang diperlihatkan di dalam ayatnya itu buah-buahan, bukan makan nasi gitu? Ya. Biasanya yang namanya buah-buahan itu partai tambahan setelah kita makan atau sebelum kita makan. Yang intinya yaitu makan nasi. Ya, intinya makan nasi. Jadi kalau disebutkan buah-buahan, makan buah-buahan berarti setelah makan nasi, makan makanan yang enak, yang intinya. Ya. Nah, kalau disebutkannya makan nasi, maka buah-buahan belum tentu ada. Ya. Tapi kalau disebutkan buah-buahan, berarti ini makanan partai tambahan. Ya. Artinya begitu banyak ya, makanan itu, termasuk buah-buahannya juga. Ini ya, itu mereka sibuk. Ya. Hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka. Ya. Mereka dan istri-istri mereka. Istri-istri mereka berarti kamu di dalam surga itu punya berapa istri ya? Satu istri atau dua istri atau tiga istri? Bagaimana kalau yang di dunianya itu punya istri 9 seperti Rasulullah? Nanti di surga seperti apa ya kan? Nah, di sini disebutkan hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka. Berarti ini lebih dari satu nih istrinya. Boleh jadi mereka punya istri hanya satu, boleh jadi mereka punya istri lebih dari satu. Lah, Ustaz, gimana nanti di sana di dalam surga ntar berantem? Oh, di dalam surga sudah tidak ada lagi berantem, karena istri-istri di dalam surga itu azwajun mutahharatun, istri-istri yang sudah disucikan. Suci dari apa? Suci dari berbagai macam kotoran baik lahir maupun batin. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi rasa dendam, rasa benci dan sebagainya. Semuanya penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Itu di dalam surga. Jadi walaupun kamu punya istri 3 atau 4 di dalam surga nanti, itu nggak ada yang berantem, semuanya baik sama kamu. Ya. Hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka atau pasangan-pasangan mereka. Pasangan itu boleh juga istri, boleh juga teman, boleh juga anak, boleh juga siapa? Ya kan? Pasangan ya. Apakah suami yang punya istri nanti di surga itu istrinya itu yang akan jadi istrinya nanti di surga ya? Wallahu alam ya. Wallahu alam. Kalau sama-sama beriman, sama-sama suka berbuat baik, sama-sama ahli surga, ya berarti bareng di dalam surga itu. Iya. Tetapi kalau suaminya ahli surga, baik, beriman di dunianya, tapi istrinya kafir, lah, istrinya tidak baik, maka kira-kira bisa bersatu nggak di dalam surga? Tidak akan. Ya. Tidak akan bersatu. Pasti berpisah, karena antara iman dengan kufur, keimanan dan kekufuran itu bagaikan air dengan minyak, tidak akan bisa menyatu. Ya, tidak akan bisa menyatu. Ahlu surga dengan ahlu neraka tidak akan bersatu. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Ya. Mereka dan istri-istri mereka atau pasangan-pasangan mereka fi dilalin. Dilal apa dilal? Dillun atau dillatun? Bersandar.
Apa itu, Dilal? Ruangan apa? Ruangan tertutup ya. Di dalam naungan. Coba. Kalau kita berada di luar naungan, kita panas nggak kena matahari? Panas. Tapi ini semua ahli surga itu berada di dalam naungan. Tidak ada matahari yang bocor ke situ, umpamanya ininya apa, cahayanya sehingga panas, enggak. Semuanya kemanapun ahli surga itu dinaungi dengan apa? Ya, baik itu dengan awan atau naungan-naungan yang lain, yang jelas tidak panas. Ya, semuanya menikmati kenyamanan di dalam surga karena berada dalam naungan. Nah, ini orang ahli surga. Semuanya enak di dalamnya ya. Gak ada yang kepanasan. Beda yang di dalam neraka itu panas ya. Ini tidak ada yang kepanasan. Karena semuanya fi dilalin. Alal araiki, di atas ranjang-ranjang atau di atas kasur-kasur. Al-firas bahwa asarir, ranjang, fil hujlah awil firas. Jadi mereka itu di dalam surga itu duduk-duduk ya. Sender apa namanya, duduk-duduk di senderan, menyender di mana, di dipan-dipan atau di sofa-sofa atau di kursi-kursi yang ada kasurnya yang empuk. Kira-kira seperti apa ya susah dibayangkannya ya. Ini gambaran seperti di dunia itu, gambarannya ya seperti itulah. Tapi di akhirat itu, di dalam surga itu kenikmatannya melebihi dari kenikmatan yang digambarkan di sini. Tidak ada yang bisa menggambarkan secara jelas benar ya, karena surga itu jannah. Jannah itu tertutup. Ada jin itu tertutup, jannah, ada jinnah, ada apa lagi? Junnah. Itu semuanya sesuatu yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita, yang ada di dalam hati kita saja, diyakini gitu ya. Saking nikmatnya yang luar biasa sehingga tidak bisa kita pikirkan kenikmatannya seperti apa. Nikmat sekali ya. Tidak bisa digambarkan. Kenikmatannya itu nikmat sekali gitu. Gitu ya. Duduk-duduk di atas dipan atau di atas ranjang yang kasurnya itu empuk. Sama istri lagi. Istrinya semuanya muda, perawan semua. Kalau di sini disebutkan kesibukannya apa? Kesibukannya ka'ibtidodil abkar, seperti umpamanya ibtidod itu memecahkan al abkar. Apa abkar? Keperawanan. Artinya apa? Perawan lagi. Kalau di dunia kan perawan nikah sudah tidak perawan lagi gitu ya. Tapi kalau di surga perawan ting-ting lagi gitu. Ya itu ya di dalam surga. Ini kata siapa? Kata Al-Jalalain. Ka'ibtidodil abkar. Itu sibuk dengan itu menikmati surga. Ya. Menikmati istri-istrinya atau istri-istri menikmati suaminya. Ya, dengan kenikmatan yang tidak bisa digambarkan. Oke. Itu ahlu surga. Lahum fiha, bagi mereka ya ahlu surga
Fiha, di dalam surga itu, fakihatun, ya, memiliki buah-buahan. Buah-buahan apa saja ada. Walahum ma yad'un, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Apapun yang mereka inginkan. Apapun yang diinginkan pasti terkabul. Ini di dalam surga. Kalau di dalam dunia bisa enggak? Enggak semua yang kita inginkan itu terkabulkan, itu di dunia. Tapi kalau di dalam surga, apapun yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu usaha dulu, ya, nyangkul dulu. Tidak perlu apa? Kerja dulu, enggak. Di sana itu terdetik saja di dalam hati kita, aduh saya pengen cewek yang cantik ya. Datang. Aduh, saya pengen daging kambing apa ya yang disemur gitu ya. Datang itu. Baru pengen doang ya. Mayat daun, setiap yang diinginkan, setiap yang dipinta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mayatamannaun, setiap apa-apa yang didambakan, ya, maka mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ahli surga. Apa kamu tidak tertarik? Hah? Tertarik nggak dengan surga? Tarik. Tarik sekali ya. Tapi kamu biasanya lebih tertarik dengan apa? Dengan nafsu dari setan, ya. Kadang-kadang begitu ya, kalau manusia. Kalau kamu tertarik dengan surga, maka kamu belajarlah dengan sungguh-sungguh. Malah lebih gampang tertarik dengan apa? Ajakan setan. Oh, tidur aja kamu udah, belajar capek, kan gitu. Padahal belajar itu bahwa fi sabilillah, bagaikan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji, sampai kita pulang. Nih kalau kamu mati sekarang, berarti kamu mati syahid, walaupun tidak sama syahidnya dengan syahidnya perang gitu. Dapat surga loh. Tapi tergoda lagi. Nah, enakan tidur gue kalau lagi ini, kalau lagi apa, belajar kayak gitu ya. Memang setan kalau sama orang yang belajar itu menggodanya itu dengan berbagai macam cara itu. Saking setan tahu bahwa belajar itu pahalanya besar. Pakai apa? Bawa pasir atau debu, diaurin, sehingga matanya lagi sedang belajar udah perdap, tidur. Ya, kepalanya dipuntangin nih. Apalagi pantatnya biasanya tuh pakai dicolok-colokin sama setan itu, sehingga kalau belajar mah ya, kalau lagi belajar atau ngedengerin orang ceramah itu baru berapa menit aja udah geser lagi sini, geser sana, geser situ. Tapi coba kalau lagi nonton film, itu dari mulai duduk di situ sampai selesai film itu 3 jam, masih pantat masih di situ aja tuh. Ya. Jadi kita sering lebih tergoda dengan sesuatu yang buruk daripada sesuatu yang baik. Nah ini. Maka di sini diingatkan ya, dengan ayat-ayat ini diingatkan bahwa surga itu nikmatnya. Jangan sampai kamu tergoda oleh setan sehingga kamu tidak masuk ke dalam surga. Naudzubillahi min dzalik. Iya. Apalagi apa ucapan-ucapan yang didengar oleh orang-orang ahli surga itu? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ungkapan-ungkapan apa? Selamat. Ya.
Biasanya kalau ungkapan yang selamat itu kepada siapa? Orang yang Kepada orang yang selamat selamat atau kepada orang yang berhasil. Lomba makan kerupuk. Si Ragil lomba makan kerupuk dengan si Najib. Waktu anak-anak dulu. Ya, menang tuh. Si Ragil menang. Langsung yang teman-temannya ataupun yang lain, ibunya atau bapaknya mengucapkan selamat kamu menang ya, juara 1 makan kerupuk. Ya, diucapkan selamat. Ya, ucapan selamat itu kepada orang yang telah menang ataupun kepada orang yang telah selamat dari kecelakaan. Orang yang selamat dari kecelakaan maka diucapkan, oh selamat kamu, untung kamu tidak kegiles mobil. Orang yang udah mati aja masih diucapkan selamat. Yang ketabrak mati diucapkan selamat. Kalau orang Indonesia mah untung kamu langsung mati. Coba kalau masih hidup mungkin tanpa daksa, kakinya nggak bisa jalan, kan begitu ya? Iya. Kepotong tangannya, jarinya segini 1. Wah, untung kamu kepotongnya hanya 1. Coba kalau 2, ya masih untung aja kalau kita mah ya. Ini ucapan selamatnya dari siapa? Mir Rabbir Rahim, dari Tuhannya mereka, dari Allah. Ya, kalau selamatnya dari teman kita doang ya, ini ucapan selamatnya dari presiden. Beda nggak? Kita lomba sepak bola, yang mengucapkan selamatnya itu kepala desa. Ya. Kemudian yang mengucapkan selamatnya presiden. Kira-kira mana yang lebih hebat? Yang diucapkan oleh presiden atau diucapkan selamat oleh kepala desa? Presiden. Oleh presiden. Ini bukan oleh kepala desa dan bukan oleh presiden lagi. Oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan surga. Yang menciptakan surga. Nah, ucapan selamatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nikmatnya yang luar biasa, gembiranya yang luar biasa ya. Diucapkan selamat oleh teman aja kita sudah bergembira sekali, apalagi diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di dalam surga. Nah, kemudian bagaimana di akhirat nanti bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang musyrik, ya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Apa artinya wamtazul? Wamtazu. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukim pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Dan apa tadi? Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang yang mukim pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Ini disuruh apa? Disuruh menyingkir orang-orang yang mujrim, orang-orang yang durhaka itu dijauhkan oleh Allah dari surga. Nyingkir kamu dari sini. Ini bukan tempat kamu di dalam neraka. Itu wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nyingkir kamu ya hari ini, atau dipisahkanlah orang-orang yang durhaka itu pada hari itu, pada hari kiamat, dari orang-orang yang ahlu surga. Ya. Gitu ya. Ada ahli neraka yang pengen masuk ke dalam surga, nggak bisa, kamu nyingkir sana. Bukan tempatnya di sini. Tempat kamu di dalam neraka. Ya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alangkah sedihnya ya. Ya, alangkah sedihnya
Di dalam ayat lain menyebutkan mereka ahlu neraka itu minta kepada ahlu surga untuk diberikan air. Tolong kasih air, aku haus. Ya, mereka tidak bisa mendapatkannya karena surga itu tidak ada hak sedikit pun bagi ahli neraka. Ya. Itulah berapa ayat ya, dari ayat ke-80 ke ayat ke-51 sampai ayat ke-59. Ada kedua. Mudah-mudahan apa yang dibahas pada pagi hari ini menjelang siang ada manfaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya? Tidak ada, berarti semuanya sudah paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ila liqa fil munasabah al-atiyah wa aqulu lakum akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.